Faldo masih di Latarnya mau saya. Tiba-tiba tidak jadi di pendukung Belanda atau dari dulu? karena ini Oke, oke. karena ini apa video GPIB saya tahu orang GPIB pasti banyak fans timnas Belanda yang baru tadi malam Wes. kalah dari Inggris. Jadi selamat melihat inilah squad yang kalah tadi malam. Faldo, bagaimana kabarmu? Kabar aman, Kak. Aman. Aduh, sibuknya pelayanan di GPIB. Ngurus bentar. Kau lagi di mana ini? Di kamar, Kak. Karena tadi dari kantor nggak enak mau Ngantor. diskusi-diskusi kan. Di apa? Kau di rumah jemaat, mentor atau gimana? Tinggal? Oh, saya di guest house, Kak, tinggal di samping rumah mentor. Busos deh, salah salah pertanyaan saya. GPIB. Jadi di sini kayak anak kos. Gimana 1 bulan lebih pelayanan kabarmu? Ya, nyaman-nyaman saja, Kak. Karena mentor juga mendukung kan kakak alumni. Siapa? Pendeta siapa? Kakak pendeta Ongkit Tuarisa. Oh, ya ya ya. Yo, saya mulai dari sini pembahasan. Kan kau kan dari Gereja Toraja, Ya, betul, toh? Kak. Dan di kampusnya kita itu anak-anak Gereja Toraja itu kalau pergi praktek pasti selalu kembali ke asal Gereja Toraja, toh? Ini Ya, pertama kalinya kau pelayanan di luar Toraja. Bagaimana rasanya pelayanan di tempat yang beda? rasanya eh, hampir-hampir mirip waktu ini praktek mandiri, Kak. Apa? Putus-putus jaringanmu. Kenapa Itu, GPIB ini jelek jaringannya ini? aduh, bentar, Bagaimana Kak, apa-apa? ganti wifi. Oh, banyak wifi di sana. Ganti wifi dulu, Kak, ganti wifi. Ngeri ya, siap siap siap. Oke, lanjut. Bagaimana tadi? Apa? Bagaimana kesanmu? Pelayanan di sini, ya kalau jemaatnya hampir-hampir sama kemarin sama praktek mandiri. Soalnya Makassar sama Surabaya itu beda-beda tipis. Mulai dari Oh, hmm. kotanya, mulai dari jemaatnya, mulai dari suasananya, panasnya di sini sama dengan Makassar. Jadi eh, ya biasa kalau kita melayani jemaat di kota, ya seperti itu. Kadang ada yang cuek, sebagian saja yang memperhatikan kan, yang peduli dengan kita. Tapi semua peduli kok kalau kita artinya yang duluan ajak mereka bicara, ajak mereka untuk ngobrol, komunikasi. Beda dengan kalau kita pelayanan di desa kan. Kalau di desa itu ya jemaat-jemaat lebih apa artinya lebih menghargai kita, lebih welcome dengan kita gitu. Soalnya kan Hmm. kalau di kota itu jemaatnya semua berpendidikan, rata-rata satu lulus SMA dan lain sebagainya. Jadi mereka juga artinya memiliki jati diri yang kuat lah di sini. Oh, jadi maksudmu orang berpendidikan itu enggak ramah-ramah. Ah, ramah-ramah, Kak. Cuman kan mereka kan ada yang namanya apa di kayak harga diri gitu. Kayak malu-malu apalah gitu. Ya, paham ya. Paham, 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 paham. Tapi jemaat di sini Ya. baik-baik kok, Kak. Baik-baik, semua welcome kalau kita ajak bicara. Mereka juga suka cerita pengalamannya. Hmm. Kalau kita ajak cerita di sini ya begitu. Oke, tapi apa yang suasana pelayanan yang sebelumnya di Gereja Toraja enggak pernah kau dapat, tapi di GPIB kau dapatkan dalam Nah, yang segi pelayanan? Hmm. paling terasa itu pas doa Bapa kami kan, pelayanan doa Bapa kami, Kak. Oh, Gereja Toraja ya. ya baca aja, hafal aja sampai habis sudah. Ah, kalau di GPIB, Kak,
Ya, berhenti di Doksologi. ada doksologinya. Jadi sudah Hmm. terbiasa di sini doksologi. Aduh, Ah. kenapa pakai logat ini di sini? Aduh, Oh iya, iya. Logat ya, logatan. gitu, Kak. Kok, Aduh. kok sudah lancar logat? Wong Jawa udah agak mendok-mendok sedikit, Kak. Kita tidak memang bisa mensamaratakan semua toh. Iya, Tapi iya. ya apa beda karakteristiknya orang-orang Surabaya dengan kau kalau di Toraja? Kalau di Toraja bukan di Makassar ini, Kak. Hmm. Kau lahir besar di mana kah? Di Parepare. Wih, aduh, orang Toraja lahir besar di Parepare, di Makassar. Ah, bingung nih kita ini mau kubandingkan dengan apa? Tapi setidaknya itulah di Sulawesi Selatan lah mau Ya, kubandingkan apa? Sulawesi Ya, ya, Selatan. ya, ya. Hmm. Makassar lah, Kak. Kan kuliah di sana Ya, kan. Hmm. ya. Karena karakteristiknya orang Surabaya sama orang Makassar ya 11-12, Kak. Masa sih? Iya, soalnya di Makassar itu Sulawesi Selatan itu dia kalau orang sana bilang bahasanya yang paling kasar itu di Makassar kan. Orangnya Oke. juga barbar orang-orang Makassar. Sama di sini Kak. Di seluruh Jawa itu Surabaya yang bahasanya paling kasar. Oh iya, iya. Ya, Oh iya, ya, iya, kan. iya, iya. Tambah lagi di tempatku Jaya Kasih itu kan di Suramadu. Jadi di sini ada istilah namanya Blok M. Apa itu? Ah, itu kumpulan orang-orang Madura, banyak kebanyakan orang Madura yang bertempat tinggal di sini. Jadi ya kakak tahu lah orang-orang Madura ya barbar-barbar kan. Sama bawa cara bawa motor orang Makassar sama cara bawa motor orang di sini itu sama kak. Terobos-terobos saja. Kagak pandai. Aneh, agak Bilang, apa head relationship ya orang Surabaya dengan orang Madura. iya kak kayak nyambung 11-12 gitu. Ya, karena saya termasuk ini agak-agak fans dengan tretan Muslim, jadi dia sering cerita tuh pergumul apa tentang orang Surabaya dan Madura. Iya kak Hmm. kan dekat di sini. Jadi kalau di tempat sini daerah Suramadu itu 70% orang Madura lah kak. Mereka bebas menyeberang sana sini karena sudah ada jembatan. Ya, eh kok ada Alkitab sekarang? Ada kak, mau TB1, TB2? Asik sekali. TB2 dong. Oke. Apa kak? Ini spesial di anumu di kau. Kalau yang Wih, lain saya tanya tentang pengalaman. Saya mau uji kau bagaimana kalau kau buat khotbah. Makanya saya tanya ke kemarin, kau bagaimana hari kalau ini buat nih khotbah? tidak Iya. ada Ya, briefing sebelumnya. yo, biar ini kau coba siapkan Alkitabmu. Jadi saya kasih kau satu perikop dan kau lihat nanti. Terus kalau misalnya kau mau khotbahkan, kau mau apakan ini perikop yang saya kasih. Bisa? Oh ya, ya, ya. Oke, Oke, oke. oke. Eh, Mana? Tangannya ada aja Iya. juga ya. Saya juga pakai TB baru ini. Oh, TB2 saya jadi. Ya, TB2, TB2. Oke, Perikop oke. yang saya kasih kok ada di kitab Kidung Agung. Waduh, Kidung Agung pasal 1 ayat 9 sampai 17. sampai 17 kak. Udah ada panjangnya. 9 sampai 17. Ya, aku mau bawa. Ya, nah kan biar. Wah, enggak panjang itu ah. Normal lah untuk satu pembacaan. Lebih panjang Gereja Toraja kalau khotbah minggu. 3 perikop. Ya, oke kak, oke, oke. Oke, oke. Ya, Silakan, Valdo. jadi ini saya tidak berkhotbah kak. Artinya saya hanya eh, kasih tips Ya, untuk bagaimana cara menyusun khotbah dari ya, Kidung Agung ya. oke, Ya, oke. jadi yang saya pelajari di kampus kak Kidung Agung ini kan adalah kitab sastra. Nah, itu kan berisi tentang pujian-pujian dari Salomo kepada Allah dan juga eh, artinya bahasa di kitab Kidung Agung itu agak 18 plus plus ke atas lah. Nah,
Kemudian kalau kalau kita mau buat khotbahnya, ya pasti kita baca tafsiran dulu. Kalau kita pergi misalkan di suatu daerah, kita tidak bawa buku tafsiran, ya pertama buka ini aplikasi tafsiran ada di Google. Kemudian bisa juga kalau tidak ada jaringan, download memang aplikasinya di Google Play Store kan Kak, ada Kak. Oh, Kita ya. baca kan dia punya latar belakang kitab Kidung Agung itu bagaimana, proses penulisannya siapa yang tulis. Nah, kalau untuk perikop dua kekasih saling memuji ya sudah jelas di perikopnya kita mau temanya apa dulu ini temanya. Oke, kalau begitu gini. Ini untuk ibadah ibadah keluarga. Ini konteksnya untuk kau pimpin ibadah ibadah keluarga. Kan kau Ibadah sudah tahu keluarga kondisi. ya. Ya, kau sudah tahu konteks ininya toh, jemaatmu di Ya, sana. Nah, kau pendahuluannya mau latar belakangnya seperti itulah Oke, yang oke. kalau kita masuk dalam isi teks. Ini misalkan yang kita kasih contoh sederhana saja, yang menuliskan kitab ini kan laki-laki. Di sini dikatakan Kidung Agung dari Salomo. Itu ibaratkan seorang bapak-bapak yang sedang merayu istrinya. Jadi Oke. ada dua kekasih yang saling memuji. Nah, kita bisa masuk dalam situ. Terus bagaimana sih seorang kekasih itu dia memuji eh, pacarnya, kekasihnya yang lain, misalkan laki-laki memuji Hmm. pacarnya yang perempuan. Nah itu, aduh, agak berat juga ini. Di sini kata kiasan semua soalnya. Oke, oke, Nah, oke, iya. oke. Kalau isinya saya belum paham Kak, karena ya baru baca beberapa menit yang lalu dan bahasanya ini kurang dimengerti kalau menurut saya Kak. Ini sebuah pujian saja untuk istrinya supaya bapak-bapak ini di rumah itu tidak tidak kaku, tidak sering marah-marah nanti sama istrinya di rumah kan. Jadi perlunya ada saling memuji antara satu sama lain supaya di rumah itu nilai-nilai keharmonisan, nilai-nilai kasih, damai sejahtera tetap terus mereka rasakan dalam kehidupan berumah tangga. Ah, Amin, amin, amin. Amin, 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 amin. Masih ada? ya itu saja Kak dulu. Oke. Nah, teman-teman, 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 teman-teman. Soal masalah tentang khotbah, karena kadang dikasih khotbah dadakan dan lain sebagainya. Nah, kau yang di GPIB sering dapat khotbah dadakan atau bagaimana? Wah, kalau di GPIB ya Kak sudah tahu semua terstruktur. Ah, Jadi khotbah-khotbah dadakan itu tidak ada Kak. iya. Ini memang hebatnya GPIB, jadi sudah betul-betul anu teratur. Ya, jadi kakak pendeta juga mendukung kan Oh. akan hal itu. Jadi kalau ada majelis yang tiba-tiba minta ganti, oh tidak boleh. Wih. Kau selama di Makassar memang sering pimpin-pimpin ibadah. Yang saya tahu kau apa ya sering main musik toh? Iya, kalau di Ya Makassar kalau untuk khotbah, kalau kau di Makassar dapat pelayan khotbah firman jarang, gitu, lumayan. jarang, nggak pernah lah, nggak pernah lah. Iya. Hmm. Selam kalau praktek mandiri ya biasa, sering. Tapi Hmm. setelah itu nggak pernah Kak. Hmm. Yang seringnya itu main musik. Ya. Tapi kalau Ah, karena di sini kita persiapannya betul-betul. Eh, Belajarnya juga betul-betul diskusi sama dosen. Jadi khotbah itu santai-santai saja. Tidak ada yang keringat dingin atau domba-domba lah. Jadi dinikmati ah, Kak. Saking dinikmatinya ya khotbah di sini ya biasa-biasa saja. Apalagi kalau naik mimbar kan kita dari dua minggu, 1 minggu sebelumnya sudah persiapan. Nah, domba-domba juga tidak ada. kenapa kau nggak domba-domba? Karena kalau kita domba-domba atau semakin ini Kak, kayak semakin tidak tenang kan. Nanti pas naik mimbar, ya sudah kacau di atas. Nah itu pengalaman waktu observasi,
Saya saya satu minggu itu Kak nggak tenang kan, mau tidur nggak tenang, terus kembali bikin khotbah. Makanya pas naik mimbar ya sudah 5 menit awal tunduk terus keringat dingin itu kita rasakan tetes keluar dari kepala sampai ujung kaki itu terasa waktu observasi kan. Nah, saya pelajari untuk apa mengontrol diri supaya tidak domba-domba ya. Tenang saja, santai, putar-putar lagu rohani, berdoa, apakah supaya menenangkan diri. Sudah, kalau kita sudah kuasai dengan bagus, ya itu tidak ada domba-domba lagi, Kak. Hmm. Hmm. Yang penting kuncinya tenang ya. Kuncinya tenang. Ya, karena memang tidak semua orang itu bisa untuk hilangkan groginya. Apalagi kita masih apa status mahasiswa toh, dan pergi Iya, praktek naik mimbar terus mau dibilang tenang itu susah, pasti ada grogi-grogi, tapi kau bisa atasi itu. itu atas bantuan Roh Kudus. Sibuk apa memang pelayanan di GPB? Tidak terlalu sibuk juga sebenarnya, cuman mungkin karena terlalu saya nikmati berada di Surabaya, jadi kayak santai begitu, Kak. Ah, jadi pelayanannya itu setiap hari Rabu ibadah keluarga. Hari Selasa itu saya pimpin persiapan PAPT. Kalau ada ibadah PKP atau PKB, biasanya hari Selasa juga. Kalau saya ada jadwal ya saya ambil. Hmm. Kemudian hari Sabtu biasanya ibadah GP sama itu malam. Sama hari Sabtu kalau pagi ada ibadah PKLU biasanya. Hmm. 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 Hari Minggu kalau tidak naik mimbar, ya saya pelayanan di PAPT. Tapi kalau enggak pelayanan di PAPT sama enggak pelayanan naik mimbar, ya jadi jemaat ini, jemaat biasa datang beribadah. Hmm. Oke. Itu sih kesibukan. Baru setiap hari Senin apa Selasa sampai Minggu itu masuk kantor. Senin libur. Dari kepikiran nyaman di GPB? Kemarin kami diskusi sama kakak pendeta ini pencahayanya. Nah, Nah. kami diskusi sama kakak pendeta. Baldo, kau kan bapakmu orang Ambon, mamamu orang Toraja. Oh Kenapa iya kau ya. Eh. di GPIB kan seharusnya GPIB. Terus dibilang ya, saya juga tidak tahu Pak Pendeta karena yang di dekat rumah itu kan tentara kan pindah-pindah tugas kan Kak. Jadi yang di dekat rumah itu hanya gereja Toraja. Meskipun di Parepare ada GPIB di dekat lapangan, jemaatnya Kak Jelio. Tapi yang paling dekat dengan rumah ya gereja Toraja. Jadi seringnya ke situ, kemudian sekolah minggu di situ, dibaptis juga di gereja Toraja, ya sudah di gereja Toraja Kak. Terus Berarti cerita-cerita soal penerimaan ini Kak Pikaris kan. Saya bilang ke pendeta, sebenarnya di GPIB lebih mudah penerimaan Pikaris daripada di gereja Toraja. Ya sempat goyah, kayak kakak kan, yang sudah berpaling asik. ya tapi yang ini kalau yang bisa saja yang ku cerita nah, orang tua sendiri kalau soal masalah anaknya mau di gereja Toraja, GPIB atau bahkan entah di Sinodelen agak ngatur atau itu diserahkan sama-sama kau. No, kalau orang tua bebas kak, bebas. Orang tua bebas ya. Bahkan disuruh di GPM juga bebas. Gereja Oh iya. Baptis Maluku, iya. Jadi Hmm. orang tua bebas. Mama juga bilang, kalau kamu mau di gereja Toraja, GPIB atau GPM juga bebas. Tapi harus mengerti konteks sinode mereka masing-masing. Nah, Hmm. tapi kan saya juga sudah pikir panjang kak. Saya dari kecil sudah mengerti tata gereja Toraja, sudah mengerti konteks gereja Toraja bagaimana, sudah kita lanjutkan itu saja. Atau juga eh, pendeta gereja Toraja tidak boleh menikah kalau bukan orang gereja Toraja. Ya. Sama lah. Sebenarnya itu paling Iya, intinya. iya Semua kak. alasanmu tadi itu sebenarnya bisa jadi patahkan. Kalau pacarmu bukan gereja Toraja.
Sama dengan kakak toh. Eh, Nah, ya, karena iya, 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 udah iya. mau serius jadi OTW Eh, pendeta GPIB. berarti kayaknya memang kau orang tipe yang pada akhirnya nyaman kalau pelayanan di kota. Kalau di kampung Iya, mungkin kau tidak bisa senyaman ini. di kampung lebih nyaman lagi Kak, karena tambah pemandangan yang bagus, Oh, tambah lagi jemaatnya yang ramah-ramah gitu. adaptasimu nih mungkin yang nilai plus ya. Apalagi kenapa kau bisa secepat itu nyaman di tempat yang ini karena misalnya mungkin karena kau tinggal di Parepare, orang Toraja pasti pergi ke Toraja, ke Makassar Ya, lagi sudah terbiasa mi untuk pindah-pindah mungkin. ya, Makanya kau itu sih Kak, eh salah satunya karena sudah terbiasa pindah-pindah, hmm, terbiasa juga cepat akrab sama orang. hmm, Eh, Ya itu salah satu untuk saya bisa menikmati tempat saya di mana ada, ya itu salah satunya cepat akrab sama orang, cepat memahami suasana di tempat itu. Tapi karena Makassar sama Surabaya sama suasananya, ya sudah tinggal mengakrabkan sama orang saja Kak gitu. hmm. Ya ada yang lain lagi. Tadi di awal kau sempat ada spill-spill nih soal masalah bahasa salah satunya toh, Iya ya Kak. masalah bahasa. Ada tidak lagi hal yang entah di awal-awal kau datang di Surabaya atau masih sampai sekarang yang masih susah kau beradaptasi, tantangan adaptasinya yang paling ini. Nah, kadang kalau kalau nongkrong sama karyawan-karyawan, mereka kan kadang menggunakan apa bahasa di sini, bahasa Jawa di sini Surabaya, dan bicaranya itu tuh cepat-cepat sekali. Jadi kurang mengerti. Nah, aku bisa bahasa Jawa, tapi siki-siki Asik sekali. sedikit saja Kak yang mengerti kan. Karena kalau mereka bicaranya yang cepat, Hmm. kadang saya bilang, Kak, apa artinya? Coba diulang gitu. Jadi itu kendala sedikit biasanya di Ya. situ dibahas. Iya, iya, iya. Oh, cuma ini Kak, yang satu itu kita Makassar sama Surabaya beda makanan saja. Kau lebih seleramu kemana makanan? Eh, Selera aku cocok di Makassar Kak. Di sana ndak kurang pedis atau? Di sini, manis. Iya sih, iya, iya, iya. Manis di sini Kurang. Kak. Hmm. Kita makan bakso saja, kecap sedikit Kak. Terus lombok itu sudah 5 sendok mungkin. Sambal sambal lombok itu 5 sendok. Masih manis. Kan di sini kalau makan nggak pernah ada pakai jeruk. Ah itu agak lain Kak. Oh, soal makanan berarti ya yang kau Iya, anu. makanan. Tapi kalau Hmm. makanan di sini yang paling saya suka itu pecel, nasi pecel. Pecel. Ya, pecel. Jadi kau hampir makan tiap hari. Ya, tiap hari hampir makan. Ah. Malam lagi bumbu kacang Yang memorable, yang paling berkesan selama aku pelayanan di sana sejauh ini apa? 1 bulan dalam Ya ada proses titik. pelayanan Kak atau dalam kehidupan sehari-hari di sini. Terserah kok, tapi kayak menurutmu tuh kayak ih, ngena sekali untuk kau kenang nanti ke depan ini. Apa? Ya, hal menarik lah yang pernah kau alami sekarang, terjadi sekarang, yang iya, yang kau alami sekarang. Wah, ada hal menarik. eh, Pengalaman pendeta di sini Kak. Kak pendeta. Ah, Ya meskipun di sini ada masalah, tetapi Kak pendeta hadapi masalah itu kayak tidak berlebihan untuk menanggapi masalahnya. Jadi dia dia lebih suka untuk bicara langsung dengan orang tersebut ketika ada masalah dan menyelesaikan pada saat itu juga. Misalkan kita sekarang saya tatap muka langsung tatap muka sama orangnya selesaikan masalah. Nah itu paling berkesan sama saya bahwa kalau kalau saya nanti ke depannya menghadapi masalah dengan jemaat atau sama siapa saja,
itu jangan kita lari dari masalah tersebut. Harusnya kita hadapi masalah itu, bicara baik-baik. Itu juga kita kalau hadapi masalah kan tidak langsung makan orangnya atau tidak langsung main pukul. Kita bicara baik-baik dulu sesuai dengan eh, apa kesabaran, sesuai dengan firman Tuhan lah, tidak menggunakan kekerasan atau apa begitu. Hmm. Kau agak kagum dengan caranya Pak Pendeta mediasi orang yang Hmm, lagi berselisih. iya iya begitu. Kalau kegiatan kemarin kami ke minggu lalu Kak, kami ke Madiun. Kami ke Madiun jalan-jalan. Ada bukan jalan-jalan sih, pertukaran pelayan. Kami ke Madiun itu di sana kotanya itu mirip-mirip Jogja. Jadi rapi, orang-orangnya ramah. Terus pengalaman pertama juga lewat tol lintas provinsi, lintas kota. Kalau di Makassar kan tolnya di kota Makassar saja, tidak ada lintas sini. Nah, Ya, makanya itu pengalaman yang cukup berkesan di sini juga kan. naik kereta. Naik kereta belum, nanti on the way minggu depan ke Bandung kalau jadi. Ya. Tapi yang ku bilang itu memang benar. Kayak kita yang kayak di kampung-kampung mungkin kayak orang kayak dengar dari tanda tuh, ya apa, cuma lewat tol saja kayak terlalu berlebihan. Iya. Tapi begitu memang kayak senang sekali kita Di lakukan hal yang enggak sini toh. di sini kalau lewat tol Kak seru, nggak kayak di Makassar. Kalau di Makassar lewat tol itu kalau kita mau balap-balap ya sampai keluar tolnya 15 Iya, menit sudah keluar kan. Kalau di iya, sini ya. mau Betul betul. 8 di tol berapa jam juga ya bisa Ya, dari kayak lawan. apa? Banyak rest areanya. Ya, rest areanya juga banyak. Ya, kayak gitu tuh. Yo, kayak mungkin untuk orang di sana kayak ih kampungan. Ya memang kampungan. Ya Sejarah memang itu kampung waktu masih pernah ke sana. terus seru kayak sini. Ini juga bedanya dengan Makassar itu di sini ada lampu merah tempat penyeberangan orang. Nggak kayak di Makassar kan Kak, lampu merah itu Oh, ada di perempatan, di pertigaan, di jalan-jalan besar kan. Nah di sini itu lampu merah, kalau kita mau menyeberang, nih, pencet lampu merah dulu supaya lampu merah terus kita jalan gitu. oh begitu. Ada ya? Soalnya kemarin teman saya yang mahasiswa praktek juga di sini, mereka jalan-jalan ke Kota Tua kan Kak, tidak ajak-ajak saya. Mereka jalan-jalan. Inisialnya itu namanya Cika, Aprilia Pasca, Aprilia Pasca, Pasca Pabol sama Dorcas. Nah, mereka, itu inisialnya. Mereka jalan-jalan ke Kota Tua. Terus mau menyeberang ini, dia pencet ini tombol. Eh, tidak menyeberang. Padahal lampu sudah merah, semua orang sudah berhenti. Sudah bunyi juga lampunya kan kan. Sampai diteriaki lah sama orang pengendara kan atau orang di belakangnya. Akhirnya mereka malu-malu sendiri. Tidak terbiasa Di- kan. Terima Dibilang, kasih. Gitu. aduh, jadi astaga, saya sudah, barusan ada yang disensor ini kata-kata kata nanti. Nah, setelah kau selesai PJ, apa yang berubah dari Valdo? Kalau saya dari PJ, yang berubah, mungkin yang berubah itu pertama lebih sabar lagi. Terus yang saya rasakan lebih bisa mengerti sifat orang. Dari cara bicaranya saya kita sudah tahu. Kemudian apa yang berubah? Yang berubah ini yang paling penting. Kemarin kan jarang pelayanan di pasar. Terus kalau dapat pelayanan pasti domba-domba. Nah sekarang nanti setelah pulang PJ dapat pelayanan sana sini ya sudah biasa. Yang penting lakukan Hmm. persiapan dengan baik, tanggung jawab dengan persiapan itu, tanggung jawab dengan apa dan apa tugas dan tanggung jawab.
akhirnya itu bisa dijalani dengan baik. Itu saja Kak. Hmm. Soal tadi kau bilang lebih sabar. eh, adakah ini sesuatu hal yang terjadi yang pada akhirnya menguji kesabaranmu, membuatmu menjadi Ya seorang yang sabar? banyak banyak kan, kita kan datang di tempatnya orang dengan pribadi kita ya, dari Makassar kita bawa ke sini. Awal mula 1 minggu kan kita belum tahu sifat orang di sini, makanya kita menggunakan kita punya sifat, kita punya watak datang ke sini. Setelah itu orang di sini misalkan tidak suka, ya, kita dengar kritikan sana sini, ya itu yang membuat kita sabar untuk memperbaiki kelakuan ke depannya. Kritikan apa yang pernah kau dapat yang paling kena ke Kritikan mentalmu? tidak ada sih Kak. Cuman kalau khotbah saya biasanya kan, kalau khotbah ini nada suara saya kan keras. Nah itu kadang biasa ada warga jemaat atau majelis bilang, Dek nanti kalau khotbah lagi suaranya agak agak dilembut-lembutin. Oh ya, Pak. Oke aman. Sudah jadikan pelajaran. Nah itu kan lebih sabar. Kalau dulu dikasih kritik kan tidak tidak mau didengar, tidak bodoh amat, Oh, kok malah begitu? dilakukan. Nah, begitu. Gitu. Oh, gitu. Itu Kak. Apa yang bikin kau pada akhirnya tersadar kalau mendengar kritik itu ternyata penting? Yang membuat saya sadar Iya. bahwa Karena aku bilang kepala batu juga sebelum-sebelumnya. Nah, kenapa kau ya, sekarang tiba-tiba tersadar? nah kan tidak semua manusia itu, tidak semua orang itu terima kita punya kelakuan. Mau baik sebaik baik mananya, bagaimanapun kita, tapi ada saja orang yang tidak suka dengan kelakuan kita. Nah, melalui kritik-kritik itu saya belajar. Oh, jadi eh, meskipun saya sudah punya jati diri, tapi saya tetap harus bisa mengontrolnya. Sewaktu-waktu harus bisa menyesuaikan pada saat ini. Sewaktu-waktu harus bisa menyesuaikan pada saat ini. Gitu. Yang seharusnya sebenarnya kalau mau dipikir, itu satu hal yang harusnya sudah jauh-jauh hari kita sadari. Tapi akhirnya pas kau di Surabaya baru sadari itu, dan keberhasilan Jumat di Surabaya itu mungkin. Ya, ya mungkin Kak, karena pertumbuhan iman juga mungkin kan kita tidak tahu Asik. pertumbuhan Iya. iman kita masing-masing itu bagaimana. Ada yang cepat bertobat, ada yang lama bertobat. Ya, kayak temanku, ada juga yang Apa siapa temanmu? ada KU di Rusia, Rusia. Sebelum kita akhiri, karena mungkin kau juga mau istirahat, ada kesibukanmu. Ada tidak hal yang mau kau sharing toh? Tapi saya tidak tanyakan. Tapi mungkin kau mau berbagi pengalamanmu. Tapi saya tidak dapat poinnya untuk tanyakan. Sharing. Nah, ini saja. Kan saya sudah pernah rasakan pelayanan di desa, di pelosok-pelosok sekali itu sudah, Hmm. pelayanan semi-semi kota juga sudah, dan pelayanan sekarang di versi kota besar sekalinya sudah juga. Jadi setiap watak di jemaat itu sebenarnya sama semua. Kadang ada yang suka bikin masalah, baik di desa maupun di kota. Kadang juga ada yang mau cari muka, kadang juga ada yang memang dasarnya dia baik. Nah, setiap pribadi di jemaat-jemaat itu ada semua. Kayak di kampusnya kita lah, semua macam pribadi ada yang suka mencuri, ada yang suka minum, ada yang suka tit, gitu-gitu Kak. Ah, sama. Jadi untuk teman-teman, kakak-kakak, adik-adik yang menonton video ini, asik. Jadi saya mau kasih ini sedikit, dimanapun kita melakukan pelayanan, kalau kita menikmatinya atau kita menikmati pelayanan itu akan terasa ringan dan tidak tidak terasa berapa lama pun kita melakukan pelayanan. Kalau kita menikmatinya dengan hati yang sungguh, kita melakukannya dengan penuh sukacita, pasti
eh, kita merasakan juga sukacita di dalamnya, dan itu pelayanan tidak terasa kayak sekarang. Kayak ini tidak terasa. Saya sudah kayak baru kemarin baru datang, baru kenal sama jemaat ini sudah mau pulang kan, lagi 2 minggu kan, 3 minggu ini sudah mau pulang. Nah itu karena proses menikmatinya itu. Jadi apapun pelayanan, walaupun ada pelayanan tiba-tiba, ya nikmati saja. Hmm. Lewati pergumulan, setiap pergumulan itu dengan satu persatu, dan tetap andalkan Tuhan di dalamnya. Haleluya. Amin, 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 amin. Ada, sebenarnya sudah termaksud sih, tapi lebih spesifiknya lagi. Ada yang mau kau sampaikan ke teman-temanmu semua yang lagi sementara PJ. pelayanan juga? Oh iya. Hmm. Untuk teman-teman yang sementara PJ, tetap semangat. Tidak terasa kita sudah menjalaninya 1 bulan lebih. Jadi intinya nikmati proses pelayanan kalian. Jangan pikir materinya yang akan diberikan kepada jemaat atau apapun itu. Pikir saja kita fokus pelayanan kepada Tuhan. Pasti kalau kita fokus pelayanan kepada Tuhan, ya sudah. Pasti berkat-berkat Tuhan akan datang dengan sendirinya. Itu Kak. Amin, 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 amin. Valdo, thank you nah, Ya sudah Kak. Sama. sharing, udah terasa juga ya. Semua kita masih bisa sering-sering ketemu di Makassar secara Ya. langsung. Amin.